Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ati Sumiati, SPD MM, selaku Korprodi S1 Pendidikan Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SPD MAK, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Naila Afiati dengan NIM 17156230003 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada bagian admin finance di PT Yuk Bersihin Sejahtera. Pertama, kita masuk ke latar belakang dari kegiatan PKL itu sendiri. Jadi, praktik kerja lapangan atau PKL merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara langsung. Selain memberikan pengalaman kerja nyata, PKL juga membantu mahasiswa memahami budaya kerja profesional serta mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Berdasarkan penelitian Sri, Leni, dan Inggit tahun 2023, pengalaman PKL memberikan pengaruh sebesar 74,5% terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Oleh karena itu, saya melaksanakan PKL pada bagian admin finance di PT Yu Bersihin Sejahtera untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam bidang administrasi dan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan PKL itu sendiri. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKL ini adalah untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu, PKL bertujuan untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung pada bidang administrasi dan keuangan, memahami proses administrasi perusahaan jasa, khususnya pada bagian admin finance, serta mengembangkan kemampuan ketelitian, komunikasi, tanggung jawab, dan profesionalisme kerja. Selanjutnya, di sini ada profil dari PT Iu Bersihin Sejahtera. PT Iu Bersihin Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebersihan profesional. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan seperti home cleaning, cuci AC, vakum kas, deep cleaning, dan layanan kebersihan lainnya. Visi dari perusahaan ini adalah memberikan kesempatan bekerja sambil kuliah bagi lulusan SMA maupun SMK. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan kebersihan yang prima, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melayani dengan moto membersihkan dengan hati, serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, berikut merupakan struktur organisasi PT Yuk Bersihin Sejahtera. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam mendukung operasional perusahaan, yang dimana owner bertugas sebagai pemilik sekaligus pengawas utama perusahaan yang bertanggung jawab dalam menentukan arah bisnis, visi, serta tujuan perusahaan. Lalu direktur bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh. Bagian finance bertugas mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan pembayaran customer, penyusunan laporan keuangan, hingga pengawasan arus kas perusahaan. Lalu, sosial media spesialis bertanggung jawab dalam mengelola media sosial dan aktivitas pemasaran digital perusahaan. Customer service bertugas melayani pelanggan dengan ramah dan profesional, mulai dari memberikan informasi layanan, menerima konsultasi, membantu proses pemesanan, hingga menangani pertanyaan maupun keluhan pelanggan. Lalu, supervisor lapangan bertanggung jawab mengawasi jalannya pekerjaan tim cleaner di lokasi customer. Dan yang terakhir, staff expert cleaner bertugas melaksanakan layanan kebersihan secara langsung kepada pelanggan, seperti vakum debu dan tungau, cuci kasur dan sofa, disinfeksi menggunakan peralatan dan metode profesional. Nah, selama PKL, saya ditempatkan pada bagian admin finance yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan juga keuangan perusahaan.
Pada pelaksanaan PKL ini, saya ditempatkan pada bagian admin finance PT U Bersin Sejahtera selama periode 12 Januari 2026 sampai dengan 29 Mei 2026. Dengan jam kerja berlangsung dari hari Senin sampai Jumat pukul 8.00 hingga 17.00 WIB. Adapun tugas utama yang saya lakukan meliputi penginputan database customer, pengisian lead monitoring, pengarsipan invoice, menyusun laporan komisi karyawan, penagihan pembayaran customer, dan pencocokan nota reimburse karyawan. Selanjutnya, saya akan menganalisis pekerjaan yang saya lakukan selama kegiatan PKL berlangsung. Pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah penginputan database customer. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengelola data customer sebagai sumber informasi perusahaan. Nah, dalam pelaksanaannya, saya menerima data customer dari Google Docs yang kemudian diperiksa kelengkapannya sebelum diinput ke dalam spreadsheet perusahaan sesuai dengan gambar di samping. Nah, dari pekerjaan ini, saya memahami pentingnya ketelitian dalam pengelolaan data karena kesalahan input dapat mempengaruhi proses administrasi dan pelayanan customer. Pekerjaan berikutnya adalah pengisian lead monitoring yang bertujuan untuk memantau perkembangan prospek customer dan aktivitas follow up. Nah, saya menerima data prospek customer, lalu mencatatnya ke dalam spreadsheet lead monitoring seperti gambar di samping, kemudian memperbarui status serta hasil follow up. Nah, melalui pekerjaan ini, saya belajar bahwa pengelolaan data prospek customer yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas pelayanan. Selanjutnya, pekerjaan selanjutnya yang saya kerjakan adalah pengarsipan invoice. Nah, pengarsipan invoice ini dilakukan untuk menjaga kerapihan dan keamanan dokumen perusahaan. Dalam pelaksanaannya, saya menerima invoice copy dari para cleaner, lalu saya periksa kelengkapan dokumen tersebut, kemudian saya susun dan menyimpannya ke dalam indeks sesuai urutan yang telah ditentukan. Dari pekerjaan ini, saya memahami pentingnya sistem pengarsipan yang baik untuk mempermudah pencarian dokumen dan mendukung ketertiban administrasi perusahaan. Pekerjaan selanjutnya yang saya kerjakan adalah penyusunan laporan komisi karyawan. Nah, penyusunan laporan komisi karyawan ini dilakukan untuk membantu perhitungan komisi cleaner secara tepat. Yang dimana saya mencocokkan laporan transaksi dengan invoice, lalu saya menginput data ke spreadsheet komisi seperti pada gambar di samping, kemudian menghitung komisi sesuai ketentuan perusahaan yang dimana komisi dari layanan cuci adalah sebesar 5% dari total billing, lalu komisi untuk upselling adalah 10% dari total upselling, dan layanan selain cuci, komisinya adalah 2,5% dari total billing. Nah, melalui pekerjaan ini saya memahami pentingnya ketelitian dalam administrasi keuangan karena laporan laporan komisi ini menjadi dasar perhitungan bagi hak karyawan. Pekerjaan selanjutnya yang saya kerjakan adalah penagihan pembayaran customer. Nah, penagihan pembayaran customer ini bertujuan untuk membantu menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Dalam pelaksanaannya, saya memeriksa invoice dan status pembayaran customer, lalu saya mengecek mutasi perusahaan, kemudian mengirimkan pesan penagihan kepada customer yang belum melakukan pembayaran. Nah, dari pekerjaan ini saya belajar bahwa komunikasi yang baik dan profesional sangat berpengaruh terhadap hubungan perusahaan dengan customer serta citra perusahaan. Nah, penagihan ini tidak hanya berkaitan dengan meminta pembayaran saja, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan dan menjaga hubungan yang baik dengan customer. Lalu pekerjaan terakhir yang saya kerjakan adalah pencocokan nota reimburse karyawan. Nah,
Tujuan dari pencocokan nota reimburse karyawan ini adalah untuk memastikan bahwa biaya operasional yang diajukan telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Yang dimana dalam pelaksanaannya saya memeriksa bukti nota reimburse, lalu saya mencocokkannya dengan laporan pekerjaan cleaner, kemudian menyusun laporan reimburse seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah hambatan dan solusi yang saya hadapi ketika saya melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Yu Bersihin Sejahtera. Selama melaksanakan PKL terdapat beberapa hambatan yang saya alami. Hambatan yang pertama adalah proses adaptasi terhadap sistem kerja dan juga lingkungan perusahaan. Nah, untuk mengatasinya, saya aktif bertanya kepada pembimbing dan mempelajari alur pekerjaan secara bertahap. Lalu hambatan yang kedua adalah banyaknya data yang harus saya input dan dikelola setiap hari. Nah, solusi yang saya lakukan adalah melakukan pengecekan ulang dan menyusun pekerjaan berdasarkan prioritas. Dari pekerjaan ini, saya memahami pentingnya pengendalian administrasi keuangan dan juga proses verifikasi data sebelum suatu biaya diproses. Lalu hambatan yang ketiga adalah customer yang lambat merespons saat proses penagihan pembayaran. Nah, untuk mengatasinya, saya menggunakan komunikasi yang baik dan melakukan pengingat pembayaran secara berkala. Nah, berikut adalah contoh permasalahan yang sering terjadi ketika saya melaksanakan PKL di PT Yu Bersin Sejahtera. Jadi permasalahannya adalah customer ini telah melewati jatuh tempo pembayaran dan juga tidak merespon ketika ditagih oleh finance seperti itu. Nah, di sini permasalahannya adalah pada penagihan pertama, customer ini merespon dengan baik. Lalu pada penagihan berikutnya, customer tidak memberikan respon apapun ketika dilakukan penagihan. Lalu setelah dilakukan penagihan secara berkala, customer mengirimkan bukti transfer, tetapi rekening tujuan tidak sesuai dengan rekening perusahaan. Lalu apa tindakan yang saya lakukan? Tindakan yang saya lakukan yang pertama adalah saya memeriksa kembali bukti transfer yang dikirim oleh customer. Apakah yang dikirimkan ini adalah ke rekening perusahaan atau ke rekening lain? Nah, setelah saya periksa bukti transfer tersebut dan ternyata tujuan tujuan transfernya adalah bukan ke rekening perusahaan, lalu selanjutnya saya mengkonfirmasi ketidaksesuaian rekening tujuan pembayaran kepada customer. Nah, ketika customer tidak merespon setelah saya mengkonfirmasi ketidaksesuaian rekening tujuan tersebut, saya melakukan follow up melalui pesan, dan ketika melalui pesan tidak dijawab juga, saya melakukan follow up melalui telepon. Ketika melalui Ketika melalui pesan dan juga telepon tidak ada respon sama sekali oleh customer, tindakan yang saya lakukan selanjutnya adalah saya menghubungi PIC yang berkoordinasi dengan customer dan menjelaskan kembali status pembayaran yang belum diterima perusahaan. Nah, setelah saya menghubungi PIC yang berkoordinasi dengan customer, PIC tersebut merespons merespons dengan baik dan kemudian customer melakukan klarifikasi secara langsung melalui telepon, lalu customer juga melakukan pelunasan ke rekening perusahaan dengan benar, dan status pembayaran dapat diperbarui dalam administrasi perusahaan. Nah, berdasarkan pelaksanaan PKL di PT Yu Bersihin Sejahtera, saya memperoleh pengalaman kerja secara langsung dalam bidang administrasi dan keuangan perusahaan jasa. Melalui berbagai pekerjaan yang dilakukan, saya memahami pentingnya ketelitian,
tanggung jawab, kedisiplinan, kemampuan komunikasi, serta pengelolaan data dalam mendukung operasional perusahaan. PKL ini juga membantu saya menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sekaligus mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja profesional di masa mendatang. Demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.